Film berawal dengan diperlihatkannya kesibukan di sebuah stasiun kereta bawah tanah di kota New York. Di sana ada seorang wanita bernama Frances yang akan turun dari kereta. Lalu ia menemukan ada sebuah tas wanita yang tertinggal di kursi. Frances kemudian mengambil dan memeriksa identitas pemilik tas itu lalu membawanya pulang. Ia bermaksud mengembalikan tas itu pada esok harinya. Di apartemen, Frances tinggal bersama temannya yang bernama Erika. Erika berkata, jika seharusnya Frances tidak mengambil tas itu. Erika juga memeriksa isi tas tersebut dan menemukan sejumlah uang. Erika bermaksud mengambil uang itu namun Frances melarangnya. Esok harinya, Frances pergi menuju rumah pemilik tas itu yang bernama Greta. Greta dengan logat Prancisnya terlihat bahagia menemukan tasnya lagi dan mengajak Frances masuk untuk minum kopi. Greta juga menceritakan tentang kematian suaminya dan anaknya yang saat ini ada di Paris, serta anjingnya yang sudah tiada. Frances kemudian menawarkan diri untuk menemaninya mencari anjing baru agar tidak kesepian. Malam harinya, Greta menelpon Frances, mengatakan bahwa ia menerima tawaran Frances untuk menemaninya mencari anjing baru pada hari Sabtu. Lalu scene berganti ke sebuah penampungan anjing. Di sana Frances dan Greta memilih seekor anjing dan membawanya pulang. Frances juga membantu Greta mengirimkan fotonya dengan anjing itu kepada anaknya. Greta yang sangat keibuan seolah mengisi kekosongan hati Frances setelah kematian ibunya. Mereka menjadi semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama. Hingga pada suatu malam, saat mereka makan malam bersama di rumah Greta, ketika Frances sedang mencari lilin, ia menemukan banyak tas seperti yang ia temukan di kereta sebelumnya. Di balik tas itu juga, ada beberapa nama wanita termasuk namanya. Frances langsung terlihat panik dan ketakutan mengetahui itu. Ia pun segera pergi dari sana dengan alasan kurang enak badan. Sesampainya di apartemen, Frances menceritakan apa yang ia temukan kepada Erika. Tentang betapa mengerikannya, kelakuan Greta yang sengaja menyebar tas itu dan berharap seseorang mengembalikannya. Hari demi hari pun berlalu. Frances dan Erika terus diteror oleh Greta melalui telepon dan pesan suara. Bahkan, Greta datang ke tempat kerja Frances. Frances mengatakan bahwa ia telah mengetahui soal tas-tas tersebut dan meminta agar Greta tidak mengganggunya lagi. Namun Greta tetap saja terus menghubungi Frances, bahkan mengirimnya bunga hingga pada suatu hari saat ia sedang bekerja. Frances terkejut melihat Greta yang berdiri sambil terus menatapnya dari seberang jalan. Frances yang semakin risih akhirnya menghubungi polisi, namun polisi berkata bahwa Greta tidak melakukan kejahatan apa-apa dengan berdiri di area publik seperti itu. Saat akan pulang, Frances yang ketakutan memeriksa CCTV untuk memastikan Greta sudah tidak ada di luar. Ketika akan naik kereta, tiba-tiba Greta muncul. Beruntung Frances berhasil menghindar keluar dari kereta tersebut dengan Greta yang masih di dalamnya. Frances akhirnya pulang dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan kamar apartemennya, ia terkejut Greta sudah ada di belakangnya dengan senyum yang menyeramkan. Frances berusaha mengusirnya, namun Greta tetap bersikeras agar bisa mengulang semua dari awal. Karena Frances tetap menolak, Greta pun meludahkan permen karet ke rambut Frances lalu pergi. Setelah membantu melepaskan permen karet yang menempel di rambut Frances, Erika membawa Frances pergi ke kantor polisi. Namun polisi tidak terlalu menanggapi laporan mereka karena menganggap tidak ada tindak kejahatan yang dilakukan Greta. Esok harinya, Frances menyelinap ke rumah Greta karena khawatir dengan keadaan anjing yang waktu itu mereka adopsi. Lalu di tempat sampah, Frances menemukan surat-surat milik Greta, yang salah satunya adalah surat untuk anaknya Nicola yang dikembalikan ke pengirim. Frances menyimpan surat itu, lalu kembali pulang ke apartemennya dan mencoba menghubungi Nicola. Frances sendirian di apartemen karena Erika berada di sebuah bar. Saat sedang menelpon ayahnya, Frances menerima sebuah pesan dari Greta yang berisi foto Erika di bar tersebut. Frances yang takut terjadi apa-apa dengan Erika langsung menghubungi Erika dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Greta terus mengikuti Erika dan mengirimkan foto Erika kepada Frances. Frances dan Erika menjadi semakin panik karena Erika tidak melihat di mana Greta berada. Saat Erika naik bus, ternyata Greta juga ada di sana. Frances segera menyusul Erika dengan taksi dan hampir menabrak Erika saat ia berusaha mengejar Greta yang berada di seberang jalan. Keesokan harinya, Frances menerima telepon dari Nicola. Mereka bertemu di suatu kafe. Ternyata, orang yang Frances temui adalah Alexa, pacar Nicola. Alexa berkata bahwa Nicola telah tewas 4 tahun lalu bunuh diri. Dan Nicola juga tidak pernah ke Paris,
semua logat Paris Greta adalah palsu. Mereka berasal dari Hungaria. Greta juga adalah wanita yang sangat sakit, dan Nicola mengalami masa kecil yang sangat buruk, dikunci di dalam sebuah kotak oleh Greta. Malam harinya, saat Frances bekerja, Greta kembali datang ke sana, kali ini menjadi tamu. Di sana, Greta mempermalukan dan berteriak-teriak kepada Frances sambil membanting meja. Greta pun segera diamankan dan dibawa oleh polisi. Esok harinya, Frances mendapatkan kabar jika Greta sudah dibebaskan. Erika yang kasihan melihat Frances yang ketakutan, menyarankan agar Frances menemui Greta dan meminta maaf, serta berkata akan pergi jauh untuk sementara waktu. Frances pun mengikuti apa saran Erika. Frances bertemu dengan Greta di sebuah gereja. Frances mengatakan seperti apa yang Erika sarankan. Lalu mereka pun berpelukan. Malam harinya, saat di rumah, Greta terlihat memberikan semacam obat kepada susu untuk anjingnya. Ternyata, Greta meracuni anjing itu. Hari berikutnya, saat Frances kembali ke apartemennya usai bersepeda, ia bersantai sambil meminum kopi dan membaca majalah. Lalu ia melihat tanaman yang ada di sana basah disiram oleh seseorang. Tak lama, Frances merasa pusing dan jatuh terkapar di lantai. Tiba-tiba Greta muncul dari arah kamarnya. Ternyata, kopi itu telah diberi obat bius. Greta kemudian membawa Frances ke rumahnya. Frances dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang ada di sebuah kamar tersembunyi di balik piano serta mengambil HP miliknya. Tiba-tiba Frances terbangun kembali di apartemennya dengan keadaan syok. Frances yang mengira ia hanya bermimpi, kemudian bersiap-siap untuk pergi dengan ayahnya. Setelah berpamitan dengan Erika, Frances turun menggunakan lift. Namun lift itu terus turun hingga lantainya minus, dan lift itu semakin lama menjadi semakin sempit dan gelap. Ternyata, Frances hanya bermimpi. Ia benar-benar terkurung dalam kotak di rumah Greta. Frances pun berteriak dan memukul-mukul kotak itu dengan histeris. Kemudian, Greta datang membuka kotak itu dan membiarkan Frances keluar lalu meninggalkan Frances terkunci di dalam kamar. Frances berusaha keluar dengan memukul pintu dengan kursi namun sia-sia. Sementara itu, Greta mengirim pesan kepada ayah Frances dan Erika dengan menggunakan HP milik Frances, seolah-olah ia sedang bersama salah satu dari mereka. Hari demi hari pun berlalu. Ayah Frances yang mulai curiga karena sudah lama tidak mendapatkan kabar lagi dari Frances. Akhirnya ia datang ke apartemen dan bertemu dengan Erika. Ia bertanya di mana Frances. Erika justru mengira jika Frances pergi bersama dirinya. Akhirnya, ayah Frances menyewa seorang penyelidik swasta untuk mencari Greta yang kemungkinan besar menculik Frances. Sementara itu di rumah Greta, Frances yang sudah frustasi dan lelah akhirnya menuruti kemauan Greta. Ia mengajak Frances bermain piano lalu makan malam bersama. Saat makan, Greta memberikan Frances segala susu yang sudah diberi obat. Frances awalnya menolak, namun Greta mengancam akan memasukkannya ke dalam kotak jika tidak menurut. Esok paginya, Greta mengajak Frances membuat kue. Saat melihat ada kesempatan, Frances kemudian memukul dan menyerang Greta lalu kabur. Namun sayangnya semua pintu dan jendela terkunci. Akhirnya, Frances lari ke ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan sebuah kantong mayat yang ternyata berisi wanita lain yang masih hidup. Tiba-tiba Greta datang dan membius Frances dari belakang hingga pingsan. Frances terbangun dengan keadaan sudah terikat di sebuah bathtub. Frances yang masih dalam pengaruh obat kemudian kembali diikat di tempat tidur. Beberapa hari kemudian, penyelidik yang disewa ayah Frances akhirnya menemukan rumah Greta dan Greta membawanya masuk ke dalam rumah. Ia bertanya tentang Frances kepada Greta. Namun tentu saja Greta berkata tidak tahu di mana Frances. Lalu ia mendengar suara gaduh dari balik piano yang dibuat oleh Frances. Ia pun memeriksa tembok itu dan menemukan ada kunci tersembunyi, namun Greta datang lalu membiusnya. Penyelidik itu berusaha menembak Greta, namun akhirnya ia pingsan. Greta mengambil pistol milik penyelidik itu lalu menembaknya hingga tewas. Setelah membersihkan bekas darah dan menambah dinding yang berlubang akibat tembakan tadi, Greta kembali beraksi di dalam kereta mencari korban baru. Tak lama, seorang wanita terlihat menemukan tas miliknya dan mengantarkan tas itu ke rumah Greta. Layaknya Frances dulu, Greta melakukan hal yang sama seperti saat dulu ia bertemu dengan Frances. Saat Greta meminum kopinya, ia merasa pusing dan lemas. Ternyata, kopi itu telah diberi obat bius oleh wanita tadi. Wanita itu tak lain adalah Erika yang sedang menyamar. Erika menunggu di kereta berjam-jam demi menemukan tas milik Greta. Erika pun akhirnya berhasil menemukan dan membebaskan Frances. Saat Erika akan membunuh Greta, Frances melarangnya dan berkata ia punya ide yang lebih baik.
Mereka kemudian memasukkan dan mengurung Greta ke dalam kotak dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja cerita tentang film Greta 2018. Sungguh ending cukup menegangkan ya. Film ini berhasil menunjukkan kepada kita bahwa psikopat bisa ada di mana saja, berbuat apa saja dan bisa siapa saja. Bahkan sosok Greta yang begitu ramah, sopan dan keibuan, tapi ternyata di balik itu semua ada sosok gelap yang bahkan tega menyiksa anaknya sendiri serta wanita-wanita lain. Jadi hati-hati dan jangan mudah percaya ya guys dengan orang yang baru kita kenal. Dan IMDb untuk film ini adalah 6,0. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Greta 2018. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video dari DA Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.